Ya, baik, selanjutnya anak-anakku kita masuk bagian yang kedua yaitu mengenai teknologi. Nah, ada yang tahu arti daripada teknologi? Ya. Nah, teknologi ini juga akan ya terdiri dari ya dua suku kata kalau kita ya bagi, yaitu teknis dan logi atau logika atau logis. Nah, apa itu arti teknis? Teknik itu adalah teknik. Teknik itu adalah alat atau cara, jalan, upaya, usaha atau barang. Ya, jadi teknik itu adalah ya alat, cara atau jalan atau alat barang. Ya, sedangkan logi atau logis atau logos adalah ilmu atau akal atau juga pengetahuan. Ya, jadi kalau kita definisikan teknologi adalah teknik yang dipakai oleh manusia untuk mengupayakan, mengusahakan, mempermudah pekerjaannya melalui alat atau barang. Nah, itu dia. Jadi teknologi itu merupakan suatu penerapan ilmu pengetahuan ya untuk memecahkan masalah-masalah yang praktis. Itu teknologi. Kalau ilmu pengetahuan itu ya bersifat teoritis. Ya sekalipun sudah diuji, ya diteliti, diselidiki dan juga diuji, tapi semuanya itu adalah dalam bentuk teoritisnya. Nah, sedangkan ilmu dalam bentuk teknologinya adalah itu yang disebut dengan teknologi, ilmu praktis. Ya sifatnya praktis, nyata, ya dalam bentuk barang yang dapat kita lihat, yang dapat kita gunakan ya sebagai alat bagi kita. Ya. Jadi inilah ya pengertian daripada ya teknologi. Kamu boleh ya membaca ya di buku kamu ada beberapa definisi ya tentang ya teknologi. Ya. Ada yang mengatakan teknologi itu adalah ya seluruh perangkat ide atau metode kenyamanan hidup manusia atau teknik atau benda-benda material. Yang kedua adalah suatu perilaku, produk, informasi atau praktik-praktik baru. Yang ketiga, teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan yang lebih efisien. Jadi ya boleh kamu baca nanti ya apa pengertian daripada ya teknologi ya di dalam bukumu halaman 144. Nah, anak-anakku semuanya, ya semua teknologi diciptakan untuk mempermudah ya pekerjaan atau membantu pekerjaan manusia. Ya sesungguhnya ya penciptaan teknologi ini adalah ya hal yang baru yang kita lihat untuk memudahkan ya pekerjaan manusia. Ya coba kita ya kembali ke zaman-zaman dulu. Ya ketika manusia belum mampu mengembangkan ilmu pengetahuan mereka dalam bentuk teknik atau alat. Contoh, kalau dulu orang untuk mendapatkan air, mereka harus menantikan turun hujan dulu. Menampung ya air dari curah hujan. Kira-kira berapa ember lah itu yang mereka bisa siapkan. Mereka tampung. Oke lah, zaman dulu ya mereka gali lubang ya untuk menampung air. Ya tetapi ketika musim kemarau datang, air akan kering. Ya yang mereka tampung. Nah, kemudian mereka belajar dari kesusahan mereka, yang mereka mencoba memikirkan bagaimana untuk mendapatkan air dari sungai. Ya, kalau diangkut ya berapa kalilah mereka tahan mengangkutnya ya dari sungai ke rumah. Yang mungkin jarak tempuhnya itu atau medan yang ditempuh itu adalah sangat sulit. Nah, tapi manusia belajar dari kesusahan dan kesulitannya agar mereka dapat mempermudah ya pekerjaannya. Mereka pikir bagaimana supaya air yang ada di sungai ini dapat dialirkan ke rumah. Ya, contoh mereka mempergunakan alat yang sederhana dengan pakai bambu. Ya, bambu mereka potong, belah dua, ya kemudian dialirkan.
ya seperti pancuran. Nah, ya semakin berkembang pengetahuan manusia itu, ya ini bukan lagi bambu. Ya karena bambu mungkin ya hanya tahan beberapa tahun. Mereka ciptakan seperti uh, riol atau yang disebut dengan apa namanya itu, ya pipa, bagaimana supaya bisa dialirkan ke rumah. Nah, dan bagaimana supaya aliran air ini gampang mengalir. Nah, mereka membutuhkan kincir angin ya untuk mengalirkan air. Nah, lama-lama mereka ciptakan dalam bentuk mesin ya, yaitu yang disebut dengan DAF, pompa air. Nah, jadi itu adalah hasil teknologi, hasil pemikiran manusia. Jadi anak-anakku, ya kalian harus benar-benar mau belajar. Ya, jangan pernah takut gagal. Ya, tapi takutlah pada diri ketika nggak mau mencoba. Ya, tetaplah mencoba. Ya, sekalipun itu gagal. Ya, para ahli juga seperti itu. Mereka hanya sekalinya yang mereka berhasil, tapi mereka mungkin ribuan kali ya mereka gagal ya di dalam temuan-temuan mereka. Ya, tapi ketika mereka berhasil, nah itulah puncak ya daripada usaha mereka. Nah, jadi untuk itu ya anak-anakku, ya kamu harus ya belajar terus-menerus. Jangan pernah katakan puas dengan apa yang kamu terima sekarang ini. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan manusia akan semakin meningkat. Dari zaman ke zaman pasti akan kebutuhan kita berbeda-beda. Ya, zaman ibu SMA, mana ada komputer, mana ada handphone. Ya, bahkan mempergunakan telepon pun pada saat itu ya hanya beberapa orang yang mungkin ya punya telepon. Ya. Nah, tapi semakin tahun ya berkembang dari handphone yang sederhana menjadi handphone yang canggih. Ya, bahkan handphone kita sekarang bisa seperti laptop, ya, bisa Windows. Ya semuanya ya kita boleh memperoleh ya segala sesuatu dari handphone yang kita miliki. Nah, jadi pertanyaan, apakah teknologi bisa merusak? Ya, tentunya iya. Ya sekalipun manusia itu sebenarnya menciptakan teknologi itu adalah untuk menyederhanakan, mengupayakan, mempermudah pekerjaannya. Ternyata teknologi itu adalah berkemampuan untuk merusak. Bagaimana caranya? Jika manusianya, kitanya tidak mampu memanfaatkan ke jalan yang benar. Nah, jika kalau kita nggak bisa memanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang baik, ya, atau menyalahgunakannya, ya, contoh, ya handphone, ya, dengan segala fasilitasnya, itu adalah untuk apa? Mengembangkan kemampuan pikir kita. Bukan kita untuk diperbudak oleh handphone. Sehingga banyak waktu kita yang terbuang, sia-sia, percuma, bahkan kesehatan kita rusak oleh karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Nah, itulah teknologi yang merusak. Ya, sebenarnya ya kuncinya ada pada diri manusia itu sendiri. Ya, sekarang teknologi yang kamu pakai untuk kebutuhan kebaikan kamu kah? Nah, itu. Jadi ya kita memang sangat membutuhkan teknologi, tapi semuanya itu adalah demi kebaikan kita. Itu makanya dikatakan bahwa teknologi itu bagaikan pedang bermata dua. Artinya apa? Kedua sisi pedang itu tajam. Ya, mungkin kalau pisau dapur kita hanya satu sisi yang tajam. Ya, sisi atasnya pasti tumpul. Ya, tapi ini teknologi adalah bagaikan pedang bermata dua. Ya, sisi atas dan sisi bawahnya sama-sama tajam. Artinya, ya, manfaatkan untuk kebaikan, kalau disalahgunakan akan merusak, menodai
kita sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, semua teknologi membawa dampak, baik itu positif dan juga yang negatif. Contoh di bidang farmasi. Orang menciptakan obat-obatan apa? Untuk apa? Ya, untuk dapat meringankan rasa nyeri atau rasa sakit. Tapi orang sekarang sudah menyalahgunakan obat-obatan, menggunakan dengan dosis yang tinggi, sehingga mungkin merusak kesehatan, merusak otak, merusak kejiwaan. Nah, sama seperti ya narkotika dan zat-zat adiktif. Ya, sebenarnya narkoba itu diciptakan ada perlunya. Ya, bius misalnya. Ya, seorang yang mau dioperasi kan perlu dibius. Ya, supaya dia bisa merasakan tidak sakit ketika dioperasi atau dibedah. Ya, tapi orang-orang sekarang sudah menyalahgunakannya. Ya, mereka pergunakan itu supaya mereka tidak merasa lapar, tidak merasa mengantuk, tidak merasa susah. Hidup mereka seperti terbang ya di awan-awan atau yang disebut dengan fly, terbang. Ya, ini ya penyalahgunaan teknologi ya di bidang farmasi. Nah, di sini yang akan kita pelajari nanti apa dampak positif negatifnya ya perkembangan teknologi di bidangnya masing-masing. Atau salah satu juga ya contoh yang perlu Ibu beritahu juga di sini, contoh perkembangan teknologi di bidang ekonomi. Ya. Sekarang pasar tidak dibuka lagi secara ya terang-terangan. Ya sudah pasar, kalau dulu kita mengenal pasar itu pasar tradisional dan pasar swalayan ya atau mall. Nah, kalau di swalayan itu artinya swalayan berarti layani diri sendiri. Ya, faktur barang-barang sudah disediakan di sana. Kita tinggal ambil, tidak perlu lagi tawar-menawar. Ya, kita ambil ya sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian kita bawa ke kasir dan kita bayar di kasir. Nah, itu contoh di bidang ekonomi. Nah, itu semakin berkembang sekarang. Orang tak perlu lagi buka toko, sewa toko yang mahal-mahal. Tinggal memiliki sebuah Android bisa jualan. Ya gitu juga. Ya masalah uang. Di dompet kita tidak perlu banyak-banyak uang. Ya, tak perlu bawa 1 juta, 2 juta untuk belanja. Ya, tapi kita bisa mempergunakan dengan sebuah kartu. Baik itu kartu kredit, baik itu juga kartu ATM kita. Ya, kita ya belanja melalui kartu itu. Nah, yang paling gampang lagi sekarang ini dengan kartu kredit. Ya, Anda diberikan kredit utang dulu. Ya, kalau dulu ya tunggu ada duitnya baru bisa belanja. Nah, sekarang ya kita dipermudah segala-galanya. Kita yang dikasih ngutang dulu. Mau utang 5 juta, mau ngutang 10 juta atau bahkan miliar ya melalui kartu kredit. Ya, kita belanja-belanja aja. Nah, itu adalah kemudahan-kemudahan. Ya, tetapi juga membawa dampak negatifnya di samping dampak positifnya. Ya. Dan secara khusus ya di bidang informasi dan komunikasi, ya bidang informasi dan komunikasi. Kita lihat aja perkembangan sekarang ini. Ya. Kita gampang aja menyampaikan informasi, mendapatkan informasi baik itu nasional, baik internasional. Ya gampang aja apa yang ingin kita ketahui di luar negeri sana, di Amerika sana, di Eropa sana, ya kita dengan gampang aja ya lihat Google atau di internet. Nah, ya kalau zaman dulu ya kita mau mengirimkan berita ya tunggu 3 hari, 1 minggu, 10 hari, 1 bulan baru sampai ya di tempat. Membalas lagi, itu lagi beberapa hari supaya bisa dibalas. Nah, tetapi dengan perkembangan informasi dan komunikasi sekarang ini semuanya gampang. Semuanya ada dalam genggaman tangan kamu. Bahkan dalam bidang pendidikan juga. Nah, ini cara kita salah satu
pembelajaran tidak dalam kelas, tapi melalui pembelajaran dalam jaringan, ya melalui internet, baik itu video, baik itu live streaming atau juga classroom. Nah, itu semua pembelajaran dalam bentuk daring. Itu semuanya adalah kemajuan di bidang teknologi. Ya baik anak-anakku, ya itulah ya pembahasan kita pada saat ini ya mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi kamu ada tugas yang harus kamu kerjakan ya walaupun ya di dalam jadwal yaitu diberikan waktu untuk menyelesaikan tugasnya sampai batas jam 00 ya jam 23 ya 59 menit ya, tetapi ibu menunggu ya sampai Rabu ya jam 10 ya. Jadi pembelajaran kita Selasa berarti ya pengiriman tugas ya daripada seluruh siswa adalah jam 10 hari Rabu. Ya berarti ibu kasih kemudahan waktu kepada kamu 10 jam dari waktu yang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, apa itu tugasnya? Kamu catat masing-masing. Ya. Yang pertama adalah apa dampak positif dan negatif daripada bidang-bidang ya di bawah ini. Yaitu satu, bidang medis dan kedokteran. Yang kedua, bidang farmasi. Yang ketiga, bidang ekonomi. Yang keempat, teknologi di bidang industri, khususnya elektronik dan industri pertanian. Ya, seperti yang kamu sekarang ya tahu, pertanian itu udah dalam bentuk ya hidro. Ya gampang ya kan? Nah, atau benih. Ya kita lihat ya benih itu sudah bisa dikloningkan. Luar biasa teman manusia sekarang ini. Ya tapi ya pasti ada dampak negatifnya. Kemudian di bidang pendidikan. Kemudian di bidang spiritual. Kemudian di bidang informasi dan komunikasi. Ya. Dan yang terakhir adalah di bidang sosial, budaya dan seni. Jadi ada 8 ya aspek ya bidang teknologi. Ya. Yang kedua, bagaimana sikap Kristiani terhadap perkembangan iptek menurut Alkitab? Bagaimana sikap Kristiani terhadap perkembangan iptek menurut Alkitab? 1 Kejadian 1 ayat 28. 2 Amsal 1 ayat 7. 3 Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Oke anak-anakku, ya tolong dikerjakan, ya boleh di komen dalam bentuk ya kertas atau juga dalam bentuk ya video. Ya demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ya kiranya Tuhan Yesus memberkati kita tetap sehat. Ya salam bagi kita semuanya. Ya selamat pagi.